Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat muslim, zakat sendiri adalah zakat fitrah dan zakat mal. Hari ini 16 Ramadan. Orang telah memenuhi ketentuan syarat zakat, ia harus menunaikan zakat tersebut. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah merupakan kewajiban atas semua umat muslim yang ada di segala usia. Sekali lagi, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada hari yang ke-16 ini 16 Ramadan, kita bahas sedikit hubungan dengan zakat. Zakat itu di dalam bahasa Arab itu artinya ada zakah, itu artinya membersihkan. Bisa juga zaki, zakah itu mengandung makna cerdas. Jadi orang-orang yang berzakat itu hanya bisa orang-orang yang cerdas. Kemudian juga zakat itu dalam tafsir disebut juga an-numu, artinya bertumbuh. Jadi maksudnya orang yang berzakat itu hartanya akan bertumbuh. Juga sebaliknya, karena bertumbuhlah hartanya itu, makanya dia berzakat. Kalau dia orang yang benar. Kalau orang yang akhlaknya tidak benar, sekalipun hartanya bertumbuh, dia tidak mau berzakat. Dan akhir-akhirnya Allah akan mengurangi hartanya dengan cara Allah itu sendiri. Karena itu, hilangkan diri dari sifat bakhil atau kikir. Di bulan Ramadan dirangsang dengan berbagai-bagai pahala yang begitu banyak, baik sedekahnya, amalnya, baca Al-Qur'annya dan lain-lain, itu diberikan motivasi dengan pahala yang lebih banyak. Tentang orang yang tidak mau berzakat, tidak mau infak sedekah, di dalam Al-Qur'an dikatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang kikir itu menyangka bahwa harta yang dia kikirkan, yang tidak mau dia infakkan itu mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Tidak, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum, bahkan mendatangkan kejelekan pada dirinya sejelek-jeleknya, dan akan digantungkan kelak di akhirat harta benda yang mereka kikirkan itu. Nah, jadi orang-orang yang kikir, harta bendanya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itu tentang zakat yang bertumbuh. Dan kemudian zakat itu berkembang pula jenisnya. Umpamanya di masa Rasulullah tidak ada ternak rusa. Jadi kalau rusa sudah banyak, bagaimana cara membayar zakatnya? Apakah itu bid'ah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan contoh bagaimana membayar zakat rusa. Kemudian ketika sawit sudah banyak di Riau misalnya, atau di Malaysia, atau di mana saja di Kalimantan, begitu banyak sawitnya, bagaimana membayar zakatnya? Nisabnya seberapa? Nah, ini juga tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah bisa dicari dasarnya? Zakat rusa, zakat sawit, zakat ternak lele, perusahaan lele, zakat ayam potong. Kalau ternak ayam potongnya sudah puluhan ribu atau ratusan ribu, nah bagaimana bayar zakatnya? Itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Zakat minad dajajah, zakat ayam tidak ada. Zakat
min sawit juga tidak ada. Zakat rusa juga tidak ada. Nah, karena itu kita harus memahami ajaran Islam dengan baik. Bagi orang yang statis, dia akan katakan, oh itu tidak usah dibayar zakatnya, karena zakatnya tidak ada disebutkan oleh Rasulullah secara harfiah. Akibatnya mereka tidak mau bayar zakat ayam, zakat gaji pegawai negeri, zakat ternakan lelenya yang sudah miliaran modalnya. Dia tidak mau bayar. Kenapa? Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia paham dengan agama sedikit, dia katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Islam itu sudah sempurna katanya. Kenapa ditambah-tambah lagi? Ditambah dengan zakat gaji, zakat ikan lele, zakat ayam, zakat sawit. Itu tidak ada dicontoh pada Rasulullah. Kalau seandainya zakat sawit itu, zakat rusa itu baik, Rasulullah dengan para sahabat lah yang mendahuluinya, karena dia lebih tahu apa yang terjadi terhadap umatnya di masa yang akan datang. Jadi orang yang berpaham seperti ini, itu namanya paham jamid atau jumud. Dia menganggap Islam itu sempurna secara kaku. Sempurnanya sempurna kaku, seperti batu. Kaku, tidak bisa diapa-apakan, sudah sempurna. Jadi kalau ada zakat gaji juga tidak boleh, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Tapi ada yang kedua, orang yang menganggap Islam itu sempurna, bukan sempurna yang jamid, jumud, yang bukan kaku, tapi yang dinamis. Istilahnya dalam bahasa Arab yang mustaqnya itu. Memang kalimat dalam bahasa Arab ada dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Nah, ini perumpamaannya. Dapatlah dikatakan yang dinamis itu yang mustaq. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang dikatakan Islam yang sempurna itu adalah yang sudah sempurna itu bukan tidak bisa ditambah lagi, bisa ditambah lagi. Dan bisa juga dikurangi, tapi dari segi hal apa? Dari segi strategi. Fikihnya namanya fikih as-siyasah. Yang dikurangi itu misalnya tentang perbudakan. Sekarang tidak ada lagi budak. Nah, ini fikih tentang budak itu bisa dikurangi, walaupun tidak benar-benar hapus. Jadi itu dikurangi. Kalau ditambah, banyak sekali dalam bidang strategi. Membuat taman bacaan Al-Quran, metode Iqra, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai kepada al-jami'ah, sampai ke perguruan tinggi. Itu juga tidak ada contoh dari Rasulullah. Islam kan sudah sempurna. Ini pengertian Islam sempurna dalam artian sempit. Jadi janganlah kita mengartikan Islam sudah sempurna itu dalam artian yang kaku, tapi pakailah dalam artian yang dinamis, bukan dalam artian statis. Bagaimana membuat Islam yang sempurna itu menjadi dinamis? Melalui ijtihad. Itulah pentingnya ulama. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini adalah ulama dan umara. Maka ulama lah yang mengembangkan, membuat Islam itu menjadi dinamis. Jadi Islam itu sempurna dalam artian dinamis. Terbukalah pintu ijtihad, lebih-lebih lagi dalam bidang sosial, ijtimaiyah, dalam bidang perdagangan, tijariyah, dan dalam bidang politik strategi, as-siyasah as-syar'iyah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi jangan kita tergoda, terpancing atau terpaku dengan orang-orang yang mengatakan Islam sudah sempurna, tidak perlu ijtihad lagi. Nah, itu salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk mendalami ilmu agama.
Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, dalamkanlah pengetahuan kami tentang agama, sehingga kami merasa agama Islam ini tidak statis tapi dinamis. Allahumma allimna ta'wil. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman, baik takwil yang ada di dalam Al-Quran dari ayat-ayat subhat, maupun takwil dari alam semesta ini yang merupakan ayat-ayat Allah yang tersirat berupa hukum alam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kami tentang agama secara dinamis, dan ajarkanlah kami takwil yang benar, membaca tanda-tanda alam yang terdapat di alam semesta, dan juga membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, ayat yang tersurat. Berikan kemampuan kepada kami untuk membaca ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran dan yang tersirat di alam semesta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ini sekarang berada di Pekanbaru Riau, Indonesia. Hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan. Aprilnya tanggal 9 ya. Iya, tanggal 9 April 2020. Ada berita bahwa asteroid pecahan bintang akan jatuh ke bumi kita. Nah, kalau jatuhnya ke darat, bumi yang diterpanya akan hancur. Kalau jatuhnya ke laut, akan menyebabkan gelombang besar mirip dengan tsunami. Nah, mudah-mudahan kita terhindar. Apalagi kita sedang beribadah di bulan Ramadan ini, sedang dikelilingi pula oleh virus-virus, termasuk virus corona. Semoga kita terhindar dari racun virus corona, terhindar pula dari meteor asteroid yang akan menghantam bumi. Caranya oleh Allah, sebagaimana diketahui oleh para ilmuwan, asteroid itu apabila dia bersentuhan karena saking kencang dan lajunya, bersentuhan dengan atmosfer, dia akan terbakar. Ketika sampai ke bumi, dia akan mengecil dan tidak begitu berbahaya. Dan begitu pun dia sampai ke bumi kita, dia akan digiring oleh gravitasi bumi, yakni gravitasi di kutub utara. Dia akan menabrak es di kutub utara, sehingga tidak berbahaya bagi makhluk di belahan bumi lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazani, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika minal ajzi wal kasali, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim min kulli zambin azim. Ya Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim. Nah, sekarang kita akan pergi berbuka puasa ke suatu tempat, rumah Nila Fadilah Sari dan Omar Bakri. Nah, selamat meneruskan puasa Ramadan dan ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.